Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Nabila Putri, mahasiswa Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus untuk mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan, di mana judul studi kasus ini adalah PT Sinar Abadi Elektronik dan Tantangan Hubungan dengan Pemasok GCC. Nah, studi ini akan membahas masalah hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok utamanya, dan strategi apa saja yang bisa diterapkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Mari kita mulai dari latar belakang kasus di mana PT Sinar Abadi Elektronik adalah perusahaan yang sangat bergantung pada GCC sebagai pemasok utama chipset produksi. Chipset adalah komponen penting dalam produk elektronik mereka, jadi ketergantungan ini sangat besar pengaruhnya. Namun, hubungannya dengan GCC menghadapi tiga masalah utama. Pertama, sering terjadi keterlambatan pengiriman. Kedua, kualitas chipset yang dikirim sering tidak konsisten. Ketiga, harga komponen meningkat secara drastis. Nah, masalah-masalah ini berdampak langsung terhadap operasional perusahaan, produksi terganggu, jadwal peluncuran produk tertunda, dan pelanggan menjadi tidak puas. Karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan memberikan rekomendasi manajemen hubungan pemasok yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam analisis situasi ini, kita akan membahas tiga hal penting, yaitu identifikasi masalah, dampak negatif, dan akar permasalahan. Baik, kita mulai dari bagian pertama, yaitu identifikasi masalah utama. Poin pertama, terjadi keterlambatan pengiriman oleh GCC. Artinya, barang datang tidak sesuai jadwal yang telah disepakati, sehingga proses produksi menjadi terhambat. Poin kedua, kualitas chipset yang dikirim tidak konsisten. Nah, ada batch yang memenuhi standar, tetapi ada juga yang perlu dikembalikan atau diperbaiki, sehingga menambah biaya dan waktu produksi. Poin ketiga, harga komponen meningkat drastis tanpa penjelasan sebelumnya. Nah, kenaikan ini membuat biaya produksi membengkak dan mengganggu rencana anggaran perusahaan. Lalu poin keempat, perusahaan terlalu bergantung pada GCC. Nah, GCC adalah satu-satunya pemasok chipset utama sehingga perusahaan tidak punya alternatif jika terjadi masalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu dampak negatif dari masalah tersebut. Pertama, produksi terganggu dan jadwal peluncuran produk menjadi tertunda. Hal ini membuat perusahaan kehilangan peluang pasar dan kepercayaan dari pelanggan. Lalu poin kedua, kepuasan distributor dan pelanggan akhir menurun. Nah, karena produk tidak tersedia tepat waktu, distributor kesulitan menjual dan pelanggan pun kecewa. Lalu ketiga, reputasi perusahaan terancam, di mana masalah ini menciptakan citra buruk di mata mitra bisnis maupun konsumen akhir. Lalu poin keempat, perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Nah, hal ini menyebabkan peluang penjualan hilang dan potensi pendapatan ikut menurun. Lalu sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu akar permasalahannya. Nah, poin pertama, GCC adalah pemasok tunggal chipset utama bagi perusahaan. Tidak ada alternatif lain yang siap menggantikan dalam waktu cepat. Poin kedua, perusahaan tidak memiliki pemasok cadangan yang sepadan. Nah, hal ini tuh membuat mereka sangat tergantung hanya pada satu pihak. Lalu, poin ketiga, sejak awal tidak ada strategi diversifikasi pemasok. Nah, seharusnya kan perusahaan punya rencana cadangan jika terjadi gangguan rantai pasok. Lalu poin keempat, hubungan dengan GCC terlalu bergantung dan tidak fleksibel. Nah, ketika GCC bermasalah, perusahaan tidak punya ruang gerak untuk mengambil opsi lain. Di slide ini kita fokus pada dua hal, yaitu segmentasi ulang untuk GCC dan pendekatan CRM atau Supplier Relationship Management yang sesuai. Baik, kita mulai dari poin pertama, yaitu segmentasi ulang pemasok, di mana GCC termasuk dalam kategori pemasok strategis dan kritis. Artinya, GCC sangat penting bagi kelangsungan produksi karena menyuplai komponen utama yaitu chipset. Jadi, jika pasokan dari GCC terganggu, maka produksi akan langsung terhenti. Karena itu, perlu dilakukan segmentasi ulang berdasarkan tiga indikator utama. Yang pertama, dampak finansial. Jadi, seberapa besar kerugian jika GCC gagal memasok. Lalu yang kedua, kompleksitas produk, di mana chipset adalah komponen kompleks yang sulit dicari penggantinya. Yang ketiga, risiko pasokan. Nah, jadi semakin sulit pengganti dan semakin tinggi gangguan, maka semakin besar resiko.
Nah, dengan memahami posisi GCC dalam segmentasi ini, perusahaan dapat menentukan strategi hubungan yang lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya kita bahas poin kedua, yaitu pendekatan CRM atau Supplier Relationship Management yang dibutuhkan. Nah, karena GCC adalah pemasok strategis, pendekatan yang digunakan juga harus berbeda. Hubungan dengan GCC perlu berbasis kolaborasi dan transparansi, bukan hanya hubungan jual-beli biasa. Manajemen hubungan pemasok harus lebih insentif dan dilengkapi dengan sistem pemantauan kinerja yang berjalan secara real-time. Selain itu, GCC juga perlu dilibatkan dalam perencanaan pasokan jangka panjang agar bisa menyesuaikan kapasitas dan produksi sesuai kebutuhan PT Sinar Abadi. Slide selanjutnya adalah rekomendasi jangka pendek. Pada slide ini kita fokus pada 3 hal. Nah, yang pertama, langkah-langkah yang bisa segera dilakukan oleh PT Sinar Abadi Elektronik untuk mengatasi masalah dengan GCC, di mana langkah ini penting karena kondisi pasokan sudah mengganggu operasional perusahaan. Poin pertama, perusahaan perlu melakukan evaluasi performa GCC secara objektif. Artinya, menilai kembali apakah GCC benar-benar mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Poin kedua, PT Sinar Abadi harus segera mengaktifkan 2 pemasok cadangan. Tujuannya agar kalau GCC terlambat atau gagal mengirim, masih ada alternatif pemasok lain. Poin ketiga, perusahaan juga perlu menyesuaikan proses internal, misalnya jadwal produksi agar lebih fleksibel dalam menghadapi gangguan pasokan. Poin keempat, perlu dilakukan negosiasi ulang kontrak dengan GCC, khususnya bagian pengiriman dan SLA supaya hak dan kewajiban kedua pihak lebih jelas dan tegas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dan ketiga dari pertanyaan ini, yaitu metrik kinerja utama dan perbaikan komunikasi. Nah, jadi metrik pertama yang harus digunakan adalah on-time delivery rate, di mana metrik ini mengukur seberapa sering GCC mengirimkan barang tepat waktu sesuai jadwal. Lalu metrik kedua adalah defects rate, yaitu tingkat cacat atau kerusakan pada chipset yang dikirim. Nah, semakin tinggi angkanya berarti kualitas GCC menurun dan perlu diperbaiki. Metrik ketiga adalah Price Volatility Index, di mana ini digunakan untuk menilai kestabilan harga yang diberikan oleh GCC, apakah sering berubah tanpa alasan jelas atau tidak. Nah, dengan 3 metrik ini, perusahaan dapat memantau performa GCC secara lebih sistematis dan akurat. Lalu, pertanyaan ketiga, dalam hal komunikasi. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengadakan rapat evaluasi rutin, misalnya 1 bulan sekali. Rapat ini penting untuk membahas performa, kendala yang dihadapi, dan solusi yang bisa diterapkan bersama. Langkah kedua, gunakan sistem pelaporan digital atau dashboard SRM, di mana dengan sistem ini kedua pihak bisa melihat data secara real-time tanpa perlu saling menunggu laporan manual. Dan yang ketiga, menunjuk 1 petugas khusus atau liaison officer dari PT Sinar Abadi yang menjadi penghubung langsung dengan GCC. Nah, dengan adanya 1 jalur komunikasi yang jelas, proses koordinasi akan lebih cepat dan tidak tumpang tindih. Nah, setelah langkah jangka pendek dilakukan, PT Sinar Abadi Elektronik juga perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar masalah ini tidak terulang. Strategi pertama adalah melakukan diversifikasi pemasok, artinya mencari dan menjalin kerjasama dengan pemasok lain baik dari wilayah regional maupun internasional. Strategi kedua, perusahaan bisa membangun program pengembangan vendor, yaitu membantu pemasok baru agar bisa memenuhi standar yang dibutuhkan. Strategi ketiga yaitu mengembangkan teknologi alternatif, di mana agar tidak terus bergantung pada satu jenis chipset dari satu pemasok saja. Dan yang terakhir, perusahaan sebaiknya membuat kontrak yang fleksibel dengan lebih banyak mitra. Nah, supaya bisa lebih adaptif jika ada perubahan kondisi pasar. Nah, jadi semua ini tuh bertujuan untuk membuat rantai pasok perusahaan lebih tahan terhadap risiko. Bahasan berikutnya adalah membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan dengan pemasok utama seperti GCC. Nah, jadi ini tuh penting agar kerjasama jangka panjang bisa berjalan lancar dan stabil. Langkah pertama, perusahaan dan GCC harus berbagi informasi secara terbuka dan merencanakan kebutuhan bersama.
ini akan meminimalkan kesalahan komunikasi. Langkah kedua, dorong adanya kolaborasi dalam inovasi. Misalnya, mengajak GCC terlibat dalam pengembangan produk baru. Lalu langkah ketiga, buat kontrak kerjasama yang adil atau sering disebut sebagai kontrak win-win, agar kedua pihak merasa diuntungkan. Lalu langkah keempat, bantu GCC meningkatkan kapabilitas mereka, seperti memberikan pelatihan atau standar teknis agar mereka mampu memenuhi ekspektasi perusahaan. Nah, jadi dengan kerjasama seperti ini, hubungan bisnis tidak hanya kuat, tapi juga fleksibel dan saling mendukung. Bahasan terakhir, PT Sinar Abadi harus menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi gangguan pasok di masa depan. Strategi pertama, perusahaan perlu menerapkan supplier redundancy, artinya memiliki minimal 2 pemasok untuk setiap komponen penting. Jadi, jika satu pemasok gagal, yang lain tuh bisa menggantikan. Strategi kedua, perusahaan perlu menggunakan sistem pemantauan risiko digital, di mana sistem ini bisa mendeteksi lebih awal jika ada tanda-tanda gangguan, seperti keterlambatan produksi atau masalah keuangan dari pemasok. Nah, dengan dua strategi ini, perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis dan menghindari kerugian besar akibat gangguan rantai pasok. Sebagai kesimpulan dari studi kasus ini, kita bisa lihat bahwa ketergantungan berlebihan terhadap satu pemasok seperti GCC sangat berisiko, di mana masalah yang dihadapi PT Sinar Abadi mempengaruhi operasional dan kepuasan pelanggan secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan perlu segera melakukan tindakan jangka pendek berupa evaluasi, negosiasi, dan pencarian pemasok cadangan. Selain itu, strategi jangka panjang juga harus diterapkan, seperti diversifikasi, peningkatan komunikasi, dan mitigasi risiko pasokan. Nah, jadi dengan membangun hubungan yang lebih kolaboratif dan sistem yang proaktif, PT Sinar Abadi akan memiliki rantai pasok yang lebih tangguh dan adaptif di masa depan. Demikianlah presentasi studi kasus ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.